Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan ini seperti biasa yang membahas seputar pendidikan berbasis guru. Jangan lupa bantu tonton videonya sampai selesai Bapak Ibu. Semoga bermanfaat soal-soal atau file yang saya berikan maupun video yang saya posting informasi seputar pendidikan berbasis guru. Mudah-mudahan bermanfaat, memudahkan Bapak Ibu dalam melaksanakan PPG tahun 2021. Kali ini saya akan melanjutkan membahas soal tryout UP soal nomor 61 sampai dengan 70. Lanjut saja soal nomor 61. Di sini seputar metode penilaian seperti ini, pedagogik, penilaian perbaikan materi sini dan media yang digunakan dalam pembelajaran. Itu jawabannya yaitu B, feedback atau umpan balik. Soal nomor 62, ini seorang siswa bernama Ahmad dari 50 soal multiple choice pada mata pelajaran PAI, ia dapat menjawab betul 40 soal, maka skor yang diperoleh adalah Andri adalah 40. Nah, kegiatan dengan memberikan angka pada kemampuan kognitif disebut, itu jawabannya A, measurement. Soal nomor 62, setelah pelaksanaan UAS, Pak Umar sebagai guru pelajari PAI kelas 7 tidak hanya melakukan proses mengoreksi dengan mengubah jawaban siswa yang berbentuk angka-angka proses kuantitatif dan memaknai dengan kriteria tertentu sehingga mempunyai arti proses kualitatif, tetapi juga memutuskan untuk lulus dan tidak lulusnya siswa tersebut. Rangkaian dilakukan oleh Pak Mashudi tersebut dinamakan 63. Jawabannya yaitu evaluation. Soal nomor 64, guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas resume materi setiap pertemuan pada siswa. Pada siswa juga diminta untuk mengumpulkan tugas dalam satu bundel. Tindakan guru ini merupakan aplikasi dari penilaian dalam bentuk portofolio. Jawabannya di soal nomor 65. Keunggulan tes uraian yang tidak dimiliki oleh tes objektif adalah, sini jawabannya nomor 65, itu mendorong siswa untuk mengorganisir dan mengemukakan ide-ide sendiri. Soal nomor 66, kemampuan berpikir tingkat tinggi ditunjukkan dengan kemampuan berikut ini, kecuali 66, yaitu berpikir statis. Soal nomor 67, salah satu ciri evaluasi yang baik dalam alat evaluasinya harus sesuai dengan materi yang telah diajarkan dan sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan prinsip, apa ini Bapak Ibu jawabannya? Validitas. D jawabannya Bapak Ibu. Soal 68, suatu tes yang baik adalah tes yang diujikan berkali-kali kepada kelompok siswa yang sama tetapi hasilnya relatif sama. Tes yang menunjukkan indikasi tersebut berarti memiliki, soal 68 jawabannya reliabilitas yang tinggi. Soal nomor 69, untuk merekrut siswa baru, Man IC Islam Cendekia kalau tidak salah, melakukan tes masuk dan bagi peserta tes yang nilainya bagus sesuai dengan standar yang ditetapkan akan diluluskan sebagai siswa baru pada Man IC tersebut. Penetapan kelulusan dengan cara di atas sesuai dengan teori
Jawabannya 69, yaitu predictive validity. Nah, ini C jawaban. Soal terakhir. Langkah-langkah dari pelaksanaan program remedial perlu diperhatikan agar pelaksanaan program remedial dapat berjalan dengan baik. Salah satu dari langkah-langkah program remedial ialah soal nomor 70, yaitu semua benar, itu menganalisis kebutuhan, menyusun rencana, melaksanakan penilaian pengetahuan, menetapkan nilai yang diperoleh. Nah, untuk soal-soal yang saya posting dari yang video pertama hingga video mungkin yang terakhir, khususnya untuk guru PAI, karena saya melaksanakannya, dan juga saya guru PAI, alhamdulillah sangat membantu. Nah, sekali lagi saya sangat memohon kepada Bapak Ibu serta kawan-kawan, mohon pengertiannya. Jangan meminta hal-hal yang memang dilindungi undang-undang. Misalnya, Bapak Ibu menanyakan apakah ada soal UP yang kemarin. Bapak Ibu nggak ngerti. Nah, Bapak Ibu sebagai guru tentu paham. Soal UN saja itu penjaranya 2 tahun. Nah, situ sudah jelas. Apalagi soal UP PPG, ya, tentu lebih ketat lagi. Nah, juga dilindungi undang-undang. Nah, soal-soal yang saya posting, ada soal-soal yang memang sudah diperbolehkan edar. Ada yang saya dapatkan dari LPTK, Bapak Ibu bisa cek. Ada soal-soal tryout yang diposting atau dibolehkan untuk mempelajari sebagai persiapan nanti UP. Nah, jika ada soal-soal itu yang memang sama, tentu tidak perlu diberitahukan. Nah, kalau misalnya saya beritahukan pun 120, tentu tidak mungkin, kemampuan saya terbatas. Tapi insya Allah semua soal yang saya berikan, saya posting, memudahkan. Saya secara pribadi memudahkan. Ya, kalau saya secara pribadi mempresentasikan soal-soal yang saya dapat, saya pelajari, itu boleh dikatakan 90% saya secara pribadi. Nah, karena sangat memudahkan. Nah, 10%-nya itu kesulitan karena memang soalnya tidak ada yang sama. Nah, sekali lagi Bapak Ibu saya katakan soalnya itu tidak ada yang sama. Namun dalam hal persis misalnya seperti soal nomor 70 itu tidak mungkin. Nah, namun soal narasinya itu dirubah atau optionnya itu dirubah itu sangat banyak. Misalnya seperti soal nomor, kita cek misalnya soal nomor nah seperti ini misalnya. Ini jawabannya bisa saja hasil karya seorang siswa itu banyak, ada keluar unjuk kerja, juga hasil karya siswa dalam hal keterampilan. Nah, di sini jawabannya kan portofolio. Sama seperti kita. Di sini tindakan guru ini merupakan dari penilaian dalam bentuk portofolio. Jadi hasil unjuk kerja juga ada. Nah, optionnya bisa diganti atau berubah. Tidak mungkin persis. Nah, jadi mohon Bapak Ibu dimengerti. Nah, hampir tidak ada soal itu persis. Misalnya hanya nama guru dalam narasi ceritanya saja yang dirubah, itu hampir tidak ada. Jadi narasinya berubah, alur ceritanya dirubah, optionnya tujuannya sama kepada jawaban yang seperti itu. Nah, misalnya di sini portofolio berarti hasil karya siswa. Nah, ada juga unjuk kerja dan seterusnya. Misalnya lagi
Misalnya model pembelajaran, itu kan bisa saja diputar balik. Tidak mungkin soal itu berurutan persis. Nah, karena memang sistem di komputerisasi memungkinkan soalnya diacak dari segi urutan, optionnya juga diacak dari segi uh, urutannya juga. Nah, jadi seperti itu. Saya sudah tanya kepada teman-teman, soal nomor 1 itu insya Allah saya ingat sekali soalnya seperti ini. Soal nomor 2 kurang lebih Al-Quran hadis seperti ini tentang ayat muhkam dan mutasyabihat. Apakah kawan-kawan soalnya nomor 2 seperti itu juga? Nah, tidak. Tapi ada yang memastikan bahwa soal itu sama, satu paket, namun diacak urutannya. Nah, misalnya ada ciri khas ini. Nah, saya tidak bisa menyebutkan, jadi saya tidak akan menjawab jika Bapak Ibu menanyakan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu jika ingin belajar, ya, pelajari sesuai dengan trik yang beberapa video saya kasihkan. Nah, mungkin nanti tipsnya juga akan saya berikan. Nah, yang memiliki kemampuan lebih dalam hal kognitifnya kuat, yaitu mungkin sangat mudah. Namun Bapak Ibu yang barangkali sama seperti saya, kemampuan kognitifnya tidak begitu kuat, kuat dalam sistem pembelajaran yang model lain. Nah, kalau untuk menghafal seperti ini agak lambat. Nah, itu nanti akan saya buatkan tips atau cara-cara belajarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat soal yang saya berikan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.